Nama saya Saidah Zainab, nomor absen 43. Nama saya Siti Nurhafizah Amali, nomor absen 44. Nama saya Sri Rahmadiat Hidayah, nomor absen 50. Saya akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan media pembelajaran. Adapun materi yang kami ambil dari buku tematik kelas 6, semester 2, tema 4 tentang globalisasi, dan subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Indikator. Yang pertama, melakukan percobaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yang kedua, mendiskusikan cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Materi penghematan energi. Pembangkit listrik seperti yang kita ketahui berasal dari bahan bakar minyak bumi seperti batu bara yang akhir-akhir ini menjadi gejala krisis energi, di mana bahan bakar yang semakin langka dan semakin tingginya harga minyak bumi di dunia. Kemudian, untuk menyikapi hal tersebut, hal yang seharusnya kita lakukan adalah dengan melakukan penghematan sumber daya energi tersebut atau dengan menciptakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka kita dapat menghemat pengeluaran atau menghemat biaya, juga mengurangi dampak negatif dari emisi yang dihasilkan karena penggunaan energi yang berlebihan. Kemudian, selain itu, manfaat yang kita dapat peroleh adalah kita dapat menikmati energi tersebut di masa mendatang. Adapun cara-cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan penghematan energi, yaitu menggunakan lampu hemat energi seperti lampu neon, karena sifatnya yang lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu bohlam. Yang kedua, tidak menggunakan lampu atau penerang di siang hari. Kemudian, membentuk perilaku dan kebiasaan menggunakan listrik atau energi saat diperlukan dan tidak berlebihan. Kemudian, mematikan alat-alat rumah tangga maupun alat-alat kantor jika sudah tidak digunakan. Selain itu, kita dapat menggunakan alat-alat rumah tangga maupun alat-alat kantor yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan. Kemudian, mengefisienkan penggunaan energi di tempat umum, seperti menghemat penggunaan energi di pusat perbelanjaan, perkantoran, jalan raya, dan lain sebagainya. Kemudian, mendesain rumah atau gedung yang misalnya mendapat pencahayaan yang baik, cukup ventilasi, sehingga mengurangi penggunaan lampu dan menggunakan atap atau bahan yang dapat mendinginkan suhu ruangan. Kemudian, melakukan sosialisasi tentang upaya atau inovasi penghematan energi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan energi alternatif seperti bantuan sinar matahari, air, angin, dan sebagainya. Kelompok kami menggunakan media pembelajaran yang dinamakan poster bilik hemat listrik. Yang selanjutnya adalah fungsi dari media ini. Yang pertama, media ini merupakan satu bentuk dukungan dalam cara penghematan energi, karena media ini itu dapat
digunakan untuk memotivasi siswa akan pentingnya menghemat energi listrik. Nah, yang kedua, agar siswa tahu apa saja cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Dan yang ketiga, media ini dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif karena dapat menjadi daya tarik anak untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu sebagai alternatif apabila tidak ada media lain yang dapat menunjang pembelajaran. Yang selanjutnya, alat dan bahan untuk membuat media. Yang pertama adalah alat. Nah, alat yang digunakan ada penggaris. Selanjutnya adalah gunting, lalu spidol. Untuk bahannya itu ada kardus. Selanjutnya adalah karton biru, karton Jakarta, lem fox, dan yang terakhir printout gambar. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari media POBIHEL listrik ini. Yang pertama, guru pertama-tama akan menanyakan kepada murid mengapa kita harus menghemat listrik, sehingga itu akan melatih penalaran siswa. Kemudian yang kedua, dari berbagai jawaban, guru akan melakukan refleksi atas jawaban murid tadi bahwa alasan mengapa harus menghemat listrik itu dikarenakan terbatasnya sumber energi yang tersedia, sehingga dari sekarang kita harus melakukan penghematan. Sumber energi yang terbatas itu misalnya seperti batu bara. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, lalu guru akan menjelaskan dengan media POBIHEL listrik ini bahwa ini akan mempermudah murid mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk menghemat listrik. Yang keempat, pertama-tama itu guru akan memperlihatkan poster yang bertuliskan hemat energi sama dengan hemat biaya. Nah, dengan kita menghemat energi listrik, maka otomatis kita akan menghemat biaya pembayaran untuk energi listrik ini tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan poster berisikan langkah-langkah yang bisa dilakukan siswa untuk menghemat energi listrik. Yang pertama itu matikan peralatan elektronik seperti TV, radio, PCD, dan lain-lain apabila sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi menggunakannya itu seperlunya saja. Kemudian yang kedua, usahakan menanak nasi pada saat dekati waktu makan saja. Nah, sehingga kita tidak perlu memanaskan nasi. Yang mana jika kita menghindari memanaskan nasi, nah itu akan menghemat energi listrik. Terus yang ketiga, aturlah suhu lemari es sesuai dengan kebutuhan. Karena semakin dingin suhu lemari es itu semakin besar pula energi listrik yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya untuk mengurangi beban pemakaian energi listrik. Kemudian yang kelima, aturlah panas setrika sesuai dengan jenis bahan dan pakaian. Jadi di sini maksudnya itu apabila kita menyetrika pakaian yang tipis, hendaknya kita menggunakan suhu yang lebih rendah, karena semakin panas suhu itu semakin besar pula tarikan dari energi listrik tadi. Kemudian gunakan pompa air apabila air di dalam bak penampungan sudah hampir habis, sehingga kita tidak terlalu sering menghidupkan pompa air. Apabila kita terlalu sering menghidupkan pompa air, itu tarikan listriknya juga besar. Jadi apabila kita menunggu sampai hampir habis, itu akan lebih jarang menggunakan pompa air tersebut.
Kemudian dilanjutkan dengan poster berisikan tulisan himbauan cara-cara bisa kita tempuh untuk menghemat listrik. Misalkan, cabutlah colokan listrik apabila tidak digunakan. Kemudian matikan AC apabila tidak digunakan dan matikan lampu apabila tidak digunakan. Dilanjutkan dengan ini, poster dari pemborosan menjadi penghematan. Nah, di sini maksudnya itu apabila kita menggunakan lampu yang seperti ini, maksudnya itu lampu pijar, ini lebih boros dibandingkan dengan lampu yang ini. Nah, sehingga di sini ada tulisannya gunakan lampu hemat energi. Yang ini adalah lampu hemat energi. Kemudian di sini ada juga tulisan dengan hemat listrik hidup jadi lebih baik. Mulailah pada diri sendiri dengan menggunakan listrik seperti kebutuhan Anda. Kemudian dilanjutkan dengan poster yang ini. Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari atau 60 menit itu setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil. Mematikan 1 jam listrik di daerah Jawa ataupun Bali itu sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di timur Indonesia. Kemudian di sini ada ilustrasi tentang lampu. Ingat, aku juga mau istirahat. Itu ilustrasi tentang lampu. Kemudian di sini ada cinta energi. Sama dengan itu menyelamatkan bumi. Nah, di sini apabila kita menghemat energi, kita akan menyelamatkan bumi. Karena sumber energi listrik misalkan seperti batu bara tadi itu diambilnya dari bumi. Dan yang terakhir, tips hemat listrik. Efisienkan pemakaian benda elektronik di rumah tangga. Ini kurang lebih seperti yang tadi, yaitu seperti menyambung daya listrik PLN sesuai dengan kebutuhan, memilih peralatan rumah tangga yang tepat dan sesuai kebutuhan, dan yang terakhir berhemat dengan menyalakan alat-alat listrik hanya saat diperlukan, menggunakan tenaga listrik untuk menambah pendapatan rumah tangga, dan gunakan alat-alat listrik secara bergantian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara pembelajaran mengenai materi menghemat energi listrik tadi. Nah, yang pertama itu guru menjelaskan materi dan menyajikan informasi tentang menghemat energi listrik. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dilanjutkan dengan guru memberikan suatu kasus tentang upaya penghematan energi listrik. Misalnya itu di dalam sebuah rumah terdapat beberapa ruangan. Di setiap ruangan terdapat beberapa alat elektronik dan penerangan, yaitu lampu. Kemudian ruang kamar 1 menyalakan lampu dan TV, begitu pula ruang yang lain. Jadi jelaskanlah cara menghemat listrik menurut kalian apabila terjadi kasus tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan siswa melakukan pengumpulan data dan informasi melalui buku atau poster di sekitar. Kemudian guru membimbing kelompok bekerja sama menyelesaikan kasus yang diberikan tadi. Setelah selesai, siswa diminta menyusun laporan hasil diskusi penyelesaian kasus tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi kelompok secara bergantian. Dan yang terakhir, guru bersama siswa memberikan kesimpulan hasil pembelajaran tadi. Sekian dari kelompok kami.